Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan taufiknya jualah sehingga pada hari ini 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 18 September 2024 Masehi. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesehatan, ketenangan, tanpa perasaan lain-lain, moga-moga perasaan bahagia, perasaan senang dan lain sebagainya. Salawat dan taslim terhadap junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini agar supaya kita selamat dunia dan akhirat. Lagi dan lagi selalu kita ulang-ulangi bahwa tidak ada kesuksesan, tidak ada kejayaan, tidak ada kebahagiaan kecuali ada pada pengamalan agama secara sempurna, yaitu sejauh mana kita taat pada perintah Allah, menjauhi larangannya dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 24 jam mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau ada kesuksesan kejayaan selain dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kesuksesan semu. Kenapa? Kesuksesan palsu. Kenapa? Telah banyak diceritakan di dalam Al-Quran bahwa pada zaman nabi-nabi sebelumnya itu banyak yang memburu selain kesuksesan agama. Banyak yang memburu selain kesuksesan agama. Kesuksesan agama tadi itu ketaatan pada perintah Allah, menjauhi larangannya dengan contoh Rasulullah. Banyak memburu perusahaan, kekayaan, misalnya harta benda ya. Itu kejayaan sesat 60-70 tahun situ saja ya. Namun di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan sudah digapai itu kekayaan, namun di akhir hayatnya penyesalan, sengsara dan berbagai macam-macam. Ada kesengsaraan karena memang diperlihatkan kepada Allah. Yang tertinggi itu kisahnya Qarun. Kita bisa lihat di surah Al-Qasas bagaimana Qarun itu memamerkan kekayaannya, harta bendanya. Pada saat pamer ya ditenggelamkan di muka bumi ini beserta harta bendanya, pengikut-pengikutnya. Apa kita mau sekarang seperti itu? Tentu bukan itu yang kita harapkan. Suksesan harta benda ada cukup, tapi tenang jiwa, diridhoi, taat pada perintah Allah, menjauhi larangannya, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita mau. Jangan sampai kita terlalu panjang angan-angan ya, kelihatannya mau hidup 1000 tahun lagi kata penyair. Janganlah. Hidup kita ini terbatas, dibatasi ada umur dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini hari tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Ingat kata kepada sunnah Rasul 14 Rabiul Awal itu hari putih atau bulan pertama. Sunnah yang disarankan adalah berpuasa 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ini Rabiul Awal. Jadi kita ucapkan dulu selamat kepada yang sahabat-sahabat kita handai tolan yang mendengarkan suara ini. Kita ucapkan selamat yang berpuasa ya. Tadi kelompok kami di Istana Quran saya bicarakan yang tidak berpuasa ya, apa nanti ketika mendekati umur 50-an datanglah diabetes, gula, datanglah asam urat, datanglah kolesterol, datanglah prostat,
baru kita sadar kenapa tidak banyak-banyak berpuasa. Karena sunnah Rasul katakan, berpuasalah engkau sehingga kau sehat. Ya, berpuasa sehingga sehat. Jadi sehat itu puasa. Kenapa ini makanan kita dibatasi? Karena ya kalau masa pertumbuhan, ya masa-masa kita anak muda, anak-anak itu, ya itu memang makan banyak. Tapi di masa, ya apalagi lawannya pertumbuhan, ya di kepala 5 ini, kepala 6, ya kurangi makanan, karena makanan sudah dianggap sebagai sumber penyakit. Apakah terlalu banyak makan? Apakah salah makan, salah waktunya, ataukah salah jenisnya, dan lain sebagainya. Nah, maka kita ulangi bahwa selamat yang berpuasa pada hari ini. Jadi yang istiqamah puasa, kalau sudah puasa Senin Kamis, pas 13 Rabiul Awal kemarin Selasa, ini hari Rabu 14 Rabiul Awal. Nah, besok Kamis 15 Rabiul Awal, berarti 2 didapat, puasa sunnah Kamis dan puasa putih. Ya, tabung-tabung itulah pahala kita. Ya, puasa sunat itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan rugi. Kenapa rugi? Ya, puasa-puasa wajib kita di masa Ramadan itu bisa disempurnakan. Siapa yang jamin puasa Ramadannya sempurna? Ada yang bisa jamin. Yang bisa jamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berhati-hati begini, perbanyaklah asal puasa sunat, 2 didapat. Di samping pahalanya juga kesehatannya, ya. 2 didapat, di samping pahalanya juga kesehatannya. Nah, baik, sebelum kita memulai, kita mendengarkan dulu satu ayat. Ya, kita lanjut. Ini surah yang dibaca ini nanti adalah surah Al-Baqarah 163. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من Ya, minas samai kita lanjut. ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Baik, kita lanjut. Ayat yang dibacakan tadi itu adalah di juz 2 halaman 25. Ini karangan Madinah ya, yang 15 baris per halaman. Ya, itu sehingga masuk di halaman 25. Ada di Quran itu 17 baris per halaman. Nah, Quran yang kita pakai sekarang ini bisa disebut Mushaf Madinah. Dia satu halamannya itu 15 baris. Jadi juz 2 ini yang kita perdengarkan tadi halaman 25. Kita baca artinya ya. Tadi sudah dibacakan oleh Qori, sehingga kita hindari tajwid salah sebutnya, dialeknya, karena kita tidak bisa sempurna membacakan dialek. Jadi kita pakai Qori, kita rekam bacanya. Kemudian kita coba lihat artinya. Juz 2 halaman 25 Al-Baqarah. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Ini
dibuka cakrawala kita berpikir ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini. Sungguhnya pada ciptaan langit dan bumi. Ya, langit ini, penciptaan langit. Bagaimana itu langit diciptakan? Ya. Sekarang saja ini masih perdebatan di tingkat orang-orang yang mengaku pintar apa itu langit. Dahulunya kita masa-masa kita SD sekitar tahun 90-an 80-an ya langit itu kayak suatu benda, tapi lama-lama kita berpikir ini langit yang di atas yang kita lihat ini adalah apa namanya pembatasan pandangan, batas pandangan mata saja, bukan benda, tidak ada benda itu namanya langit. Ya terserah nanti bagaimana keputusannya ini, apakah langit itu suatu benda ataukah bagaimana? Ya, jelas bukan benda ini langit. Ya, kalau bumi benda, ya ada suatu zat padat namanya bumi. Kalau kata langit ini apa zat padat, apa zat cair, apa kalau zat cair apa dia air atau gas tidak. Dia hanya adalah batasan pandangan. Itulah langit. Nah, kalau bumi, itu adalah benda padat, bumi diameternya sekian. Ya, di bumi ini di kulitnya ada daratan, ada lautan. Bahkan dikatakan di lautan itu 2/3 dari lautan. Nah, itu bumi. Bumi itu ada garis khatulistiwa ya, yang dilewati matahari. Makin jauh dari khatulistiwa namanya kutub, dan ada kutub utara, kutub selatan. Di situ dingin, hanya es, itu bumi. Itu bumi. Bumi itu berbeda sekian derajat, beda lagi waktu. Kalau Makassar sekarang jam berapa ya? Hampir jam 9.08, Jakarta 8.08. Ada perbedaan waktu. Ya, itulah bumi yang disebut ini bumi. Makanya Al-Quran ini setelah kita baca ini luar biasa ini. Makin direnungi, kalau ada iman sedikit makin kita tajuk. Langit dan bumi. Nah, itu bumi itu begitulah. Apa itu bumi ya? Benda begitu. Adakah benda yang seperti tadi selain bumi? Wah, itu pertanyaan yang mesti diselidiki. Bahwa bumi itu tempatnya manusia. Nah, kalau ada tempat lain seperti bumi ini juga bisa tempati manusia ya, wallahu a'lam, kita belum tahu. Ya, sampai sekarang orang meneliti. Sampai di situ dulu kita batasi pikiran kita, jangan terlalu jauh melanglang-langnya. Yang jelas yang disebutkan dalam ayat ini adalah bumi. Kemudian pergantian malam dan siang, Masya Allah. Pergantian malam dan siang. Coba kita bayangkan itu bagaimana itu pergantian malam dan siang. Kenapa ada malam? Karena apa ada siang? Ilmu pengetahuan selalu berkembang. Tahulah tadi itu bumi itu bulat. Dulu bilang datar, sekarang nyata dan jelas bahwa bumi itu adalah bulat seperti bola. Bagaimana bentuk sesungguhnya itu ya dipetakan, beda, artinya tidak menjadi bola terus sama dengan diameternya. Ya ada lonjong-lonjongnya sedikit. Pergantian malam dan siang. Kenapa bisa terjadi malam? Kenapa bisa terjadi siang? Ya, ilmu pengetahuan terus menjawabnya. Ternyata bumi ini banyak teman-temannya benda seperti itu ya. Dulu waktu kita SMP belajar tata surya, ada bumi, ada berapa itu? Ada Pluto, ada Neptunus, Saturnus, tata surya katanya. Kemudian ada satu mataharinya. Wah, berarti bumi ini
teman-temannya atau saudaranya banyak, ya cuma perkara bisa ditempati manusia, ya kita sesudah kita lah yang membuktikan. Pergantian malam dan siang, kenapa bisa malam dan siang? Ternyata ilmu pengetahuan menjawab, ternyata bumi ini yang kita tempati ini berputar, ya berputar. Pertama dulu berputar mengelilingi matahari. Ada mataharinya, ya bumi ini berputar mengelilingi matahari. Berkembang lagi ilmu pengetahuan bahwa bumi ini berputar pada porosnya sendiri, namanya rotasi. Kalau berputar mengelilingi matahari namanya evolusi. Evolusi bukan evolusi waktu, ya, jadi cuma disebut kalau bumi yang mengelilingi matahari evolusi, ya. Itulah bilangan tahunan kedua. Nah, ini ilmu pengetahuan ini. Kalau pergantian malam dan siang, rotasi, jadi perputaran bumi terhadap porosnya. Perputaran bumi terhadap porosnya ini, nah ada yang menghadap matahari, kemudian ada yang membelakangi matahari. Yang menghadap ke matahari itulah siang, yang membelakangi matahari itulah malam. Wah, salah. Ya, pengetahuan ini didapat berkembang seperti begitu. Lama-lama, waktu pertama ayat ini 1400, tadi kita katakan bahwa 1446 Hijriah. Di zaman itu belum terlalu ditahu itu apa itu malam, apa itu siang, apa penyebabnya. Salah satu mujizatnya Al-Quran ini, ya, dikasih indikasi bahwa ada pergantian malam dan siang ini ada sebabnya. Gitu. Ada sebabnya pergantian malam dan siang ini. Semakin kita renungi, semakin kita kagum bagaimana ini, siapa ini Allah, mengetahui Allah dengan sempurna, sehingga kita semakin taat pada perintah Allah. Gunanya itu bukan mendebat, bukan menghakimi dan apa segala macam. Ini perkataan yang sudah tadi ada evolusi artinya dari waktu ke waktu apakah dia berubah, itu ya tetap begini. Ini diberikan kita pengertian bahwa pergantian malam dan siang. Pahamlah kita kenapa malam, kenapa siang. Mau nggak tahan itu ini yang kita injak ini bumi, beredar terhadap sumbunya sendiri. Ada nggak yang mampu tahan? Masa jangan coba-coba ini bahwa mau menahan sumbu bumi sehingga malam terus ataukah siang terus. Ada tempat siang 6 bulan, malam 6 bulan, kemudian ada tempat yang seperti itu, malamnya lebih panjang, kemudian siangnya lebih pendek, kemudian sebaliknya nanti akan terjadi siangnya lebih pendek, siangnya lebih panjang daripada malamnya. Nah, ini adalah bentuk daripada bumi dalam pancarannya terhadap sinar matahari. Ilmu pengetahuan berkembang di situ. Ya, ini sedikit saja disenggol ini ayat, maka akal bisa melalang buana untuk menelusurinya. Coba pernah di tahun berapa itu? 1998. Ya, kita lanjut. Nah, tadi pergantian siang dan malam. Di pergantian siang dan malam inilah menyebabkan timbul berbagai ilmu-ilmu pengetahuan. Yang sebagaimana yang kita ceritakan tadi, bahwa ilmu pengetahuan bagaimana menjawab ini pergantian siang dan malam. Ya, apa efek-efeknya terhadap kehidupan, apa efek-efeknya terhadap cuaca. Itu
Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini sebelum mengemukakan bagaimana kebesaran selanjutnya. Ini hanya kebesaran alam. Ya, hanya kebesaran alam yang diceritakan ini. Selanjutnya ya kita bahas selanjutnya. Ya. Dan ini apa? Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat. Ini ya. Lagi nih. Teks ini. Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Masya Allah. 1446 tahun yang lalu teks ini ada kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Masya Allah, ini kapal ini kemudian berlayar di laut ya, bermanfaat manusia. Jadi kapal sendiri ini ada suatu teka-teki dengan teks yang diturunkan Allah seperti ini, bahwa kapal, kalau kita kenal sifat-sifat kapal, maka kita akan mengagumi bagaimana ini struktur alam ini sebenarnya bekerja ya, dan seluruh struktur alam yang lain. Dikatakan bahwa kapal ini ya, kalau kita ada di lautan lihat kapal, timbullah rasa kagum, rasa decak kagum bagaimana melihat saja lautan itu suatu pemandangan yang fenomenal. Apa ada lautan begini? Ini daratan ya, daratan kita injak biasa-biasa aja lah pengertian kita, tapi melihat dengan lautan itu, Masya Allah, kenapa ini lautan ini? Ya, air yang di gelas samakah dengan air di lautan? Ya, sama saja air, cair, tetapi mungkin yang membedakan sedikit adalah air asin dengan air tawar. Tawar, asin rasa garam, tawar tidak ada rasanya. Masya Allah. Luar biasa ini ayat yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surat 164 ini ya. Dikatakan bahwa kapal tadi ya, kalau kita ada kapal, ada dua yang kita lihat, bahwa ada lautan. Lautan ini air sama dengan air minum kita ini. Apa yang membedakan air lautan dengan air yang kita minum? Satu asin, satu tawar. Apakah bedanya air tawar dengan air laut dari segi sifat-sifatnya? Kalau rasanya tadi tawar, tapi sifat-sifatnya apa? Nah itu lautan itu, yang sifatnya ada benda yang masuk di lautan, ada yang tenggelam, ada yang tidak. Persoalan selanjutnya, kenapa ini kapal ini tidak tenggelam? Dahulu kita katakan bahwa kalau berat tenggelam, kalau ringan terapung. Tapi bagaimana besarnya itu kapal tidak tenggelam? Nah ini satu lagi ilmu pengetahuan yang harus menjawabnya. Satu lagi ilmu pengetahuan yang harus menjawabnya ini, bagaimana ini kapal ini, kenapa dia terapung? Ilmu pengetahuan lagi menjawabnya. Nah, apa yang disebut terapung, apa yang disebut melayang, apa yang disebut tenggelam? Ya itulah berkembang ilmu pengetahuan. Walaupun zaman itu zaman batu istilahnya tidak ada ilmu pengetahuan seperti begini, tapi tertulis teksnya seperti begini, yang dibawakan Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang buta huruf. Tentu kita pikir luar biasa ini dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan teks seperti ini, bahwa kapal yang berlayar, kapal. Nah, tadi ya ilmu pengetahuan lagi.
mencoba memberitahu, menyempurnakan bahwa kenapa bisa terapung, kenapa bisa tenggelam, kenapa bisa melayang. Nah, itu. Oleh hal tersebut, ilmu pengetahuan menjawabnya, walaupun sebelum agama ini ada, sudah ada teori itu tapi tidak menyebar. Ya, bahwa ada namanya hukum Archimedes, bahwa sebuah benda yang dicelupkan dalam zat cair akan mendapat tekanan ke atas, atau ada yang mengangkat itu benda yang masuk ke dalam air itu. Bagaimana besar angkatan itu? Besarnya angkatan yang mengangkat kalau benda masuk zat cair itu adalah sebesar zat cair yang dipindahkan. Oh, itu dia. Masya Allah. Terapung itu, dia benda terapung itu apabila benda tersebut ya, ada daya angkat ke bawahnya, yaitu air yang dipindahkan itu lebih besar daripada ada gaya ke bawahnya yang disebut berat benda. Oh. Itulah awal-awalnya definisi terapung. Dengan definisi tersebut ya timbullah kapan ini. Waktu kita SD kadang-kadang dikatakan bahwa kenapa jarum tenggelam, kapal terapung. Nah, itu. Jadi ilmu pengetahuan menjawabnya bahwa di situ ada perbandingan antara berat benda dengan volume benda. Oh, begitu. Berat benda dengan volume benda harus dibandingkan. Berat benda dengan volume benda harus dibandingkan. Kalau yang beratnya itu benda lebih ringan daripada volumenya, maka itulah terapung. Artinya volume benda ini itulah daya angkat, mengangkatnya ke atas. Sedangkan beratnya ini, asal beratnya ini lebih ringan daripada volume air yang dipindahkan, maka dia terapung. Nah, tadi contohnya itu jarum itu timbang. Beratnya misalnya A gram. Nah, kemudian ambil hitung berapa volumenya ini jarum. Ya. Berapa volumenya ini jarum? Volumenya itu kubikasi. Tapi kan ini kita tidak tahu ini bentuknya bermacam-macam. Kalau mau tahu itu volume air yang dipindahkan jarum, ambil gelas, kasih penuh air. Kemudian di bawahnya ada penampungan air, misalnya piring. Kemudian masukkan itu jarum, air yang tumpah itulah air yang dipindahkan. Bandingkan mana yang berat jarum dengan air yang tumpah. Nah, kalau air yang tumpah itu lebih berat daripada berat jarum, nah jarum terapung. Tetapi kalau jarum itu beratnya jarum lebih besar daripada air yang tumpah, jarum yang tenggelam. Ah, itulah fungsinya itu. Terapung. Maka untuk membuat kapal yang terapung itu adalah bagaimana air yang dipindahkan itu lebih besar daripada beratnya. Air yang dipindahkan itu volumenya, misalnya volume air yang tenggelam itu lebih besar daripada beratnya. Itulah kuncinya. Loh. Bagaimana menghitung beratnya kapal ke benda besar begitu, Pak? Timbangan apa yang dipakai? Ilmu pengetahuan lagi bekerja.
Jangan mau timbang seperti menimbang telur sebiji. Itulah. Makanya ada yang disebut merancang kapal, ilmu merancang kapal. Ilmu merancang kapal, nah, di situ saja yang diketahui bahwa kapal ini nanti terapung. Nah, itu dulu. Kapal ini terapung. Ya, kapal ini terapung. Kenapa terapung? Adalah karena air yang dipindahkannya lebih besar daripada beratnya. Itu kita yang merancang ini harus jamin seperti itu. Ya, banyaklah peralatan dipakai. Bagaimana mengetahui air yang dipindahkan, berat air yang dipindahkan dengan bagaimana berat kapal keseluruhan. Ya, berat kapal ini tidak ada cara lain ya. Hitung beratnya. Dihitung beratnya, bagaimana menghitung beratnya kalau 300 meter? Ya, tentu ada langkah-langkahnya. Oh, setiap baja yang melangkit itu dihitung, pokoknya hitung beratnya. Kalau tidak terkontrol beratnya, maka ya, bayangkan kalau jadi kapal nanti tenggelam. Jadi harus terkontrol beratnya. Bagaimana supaya terkontrol? Ya itu namanya manajemen. Ya, suatu bangunan, suatu perkara proyek, ya harus dimanajemen. Lain yang membangun, lain yang mendesain, ya, yang membangun ada yang mengawasi. Nah, perkara yang membangun ya diperintah aja, mesti begini ikuti gambar. Perkara yang mendesain, ya inilah yang mendesainnya ini berarti paham dengan teori tersebut, paham dengan teori tersebut bahwa ya beratnya sebegini nih. Bayangkan kalau kapal induk ada pesawat, di atasnya ada beban dinamis. Nah, teksnya seperti begini, dan kapal yang berlayar di laut, jangkauan ilmu pengetahuannya luas, ya, sehingga tujuannya apa? Mengakui kekerdilan diri dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam ini. Timbul apa? Rasa semangat, jazbah untuk beribadah. Jangan lalai-lalai beribadah. Ini aja ini 3 di sini, langit, bumi, kapal, sudah membuat diri kita ini terkagum-kagum terhadap gejala alam ini. Membuat diri terkagum-kagum terhadap gejala alam ini. Nah, itu. Kapal yang berlayar di laut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka atas perkara ini kita selalu berdoa agar supaya ya Allah, Engkau yang menciptakan ini. Ya, Engkau yang menciptakan ini semua. Engkau yang menciptakan ini semua. Hati kita tidak merasa sombong untuk melalaikan perintah Allah. Tadi kita buka bahwa sesungguhnya kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan itu ada pada pengamalan agama secara sempurna, yaitu sejauh mana kita taat pada perintah Allah, menjauhi larangannya dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 24 jam mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, selanjutnya kita lihat terjemahan ayat selanjutnya, ya. Jadi kapal yang berlayar di laut, wah, sudah kagum itu, dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Itulah gunanya kapal. Jadi diciptakan kapal ini dengan ada muatan. Nah, biasanya kalau kita
merancang kapal. Ya. Air yang tadi dipindahkan ini itu gaya angkatnya kapal. Maka gaya angkatnya kapal itu adalah volume air yang dipindahkan. Jadi rumus dasarnya volume air yang dipindahkan tadi kan bahwa dikatakan harus lebih besar gaya angkatnya daripada berat. Ya. Jadi maka daya angkatnya itu sama dengan berat kapalnya itu sendiri ditambah dengan itulah DWT, dead weight ton. Ya, apa yang habis di kapal atau naik turun di kapal. Itu. DWT inilah yang disebut dengan muatan dalam ayat ini, dead weight ton. Itu dead weight ton. Jadi di dalam ayat ini dikatakan kapal yang berlayar di laut dengan muatannya yang bermanfaat bagi manusia. Jadi teman-teman yang di teknik bangunan kapal ini sangat bermanfaat. Ayat ini sangat memberikan inspirasi bagaimana merancang kapal. Bagaimana merancang kapal. Nah, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, kapal yang dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia itulah yang tadi dead weight ton. Ada muatannya. Muatannya itulah muatan yang berpindah. Nah, disitulah keuntungannya, manfaatnya bagi manusia. Coba kita lihat ya manfaatnya. Kalau kita di Indonesia, kalau coba-coba jalan ke lihat di Samarinda, kemudian itu Samarinda dibelah Sungai Mahakam. Waktu saya Samarinda ya. Nah, di Sungai Mahakam itu waktu saya pertama datang lihat, saya kira lebih banyak motor di Makassar ya, karena saya di Makassar sekarang ini. Waktu saya ada di Samarinda, lebih banyak itu tongkang di Sungai Mahakam daripada motornya. Bayangkan di Sungai Mahakam ada tongkang-tongkang besar 300 feet sampai 600 feet lewat membawa batu bara. Wow. Orang katakan emas hitam. Nah, batu bara ini dipindah dari gunung-gunung di lembah-lembah dan apa di Kalimantan, dipindah ke tempat dibutuhkan. Batu bara itu bahan bakar. Ya, kalau di Arab itu minyak, solar kita batu bara. Ya, itu dipindah ke Cina buat PLTA, ke Indonesia juga di mana ada pembangkit listrik menggunakan batu bara seperti energi. Masya Allah. Itu negeri kita di Kalimantan itu entah bagaimana yang diperebutkan tambang itu ya. Yang tetap yang yang mengelolanya itu ya, yang mengelolanya yang kaya raya. Mestinya sama dengan apakah Qatar, Uni Emirat Arab, dengan banyaknya minyaknya maka rakyatnya dimakmurkan, dijamin kehidupannya, digaji oleh negara. Sekarang ya kita membicarakan naudzubillah min dzalik, kalau kita bandingkan negara kita, perkara itu bukan kita membicarakan tempat. Yang kita mau bicarakan ini bagaimana ini ayat ini sangat berinspirasi terhadap ilmu pengetahuan. Itu dia. Itu yang pokok itu. Nah, tadi kita sebut Samarinda bahwa banyak sekali bars tongkang yang lalu lalang membawa batu bara
bawa ke Cina, bawa ke Hong Kong, bawa ke Amerika. Itulah suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita muatan yang berpindah. Nah, waktu saya juga di Kalimantan, di Samarinda, ya kebesaran Allah juga saya lihat. Ternyata saya bilang, kenapa ini hanya di Kalimantan saja dikasih batu bara seperti ini? Ternyata banyak juga tongkang yang dari Palu membawa pasir, masa pasir dan batu. Kenapa? Ternyata di daerah Kalimantan itu pasirnya dan batunya tidak berkualitas. Jadi harus mengambil pasir dan batu dari Sulawesi. Oh, kita kaya pasir. Pasir, jadi pasir yang ada di membangun di Kalimantan adalah pasir yang dari Pulau Sulawesi. Yang dekat-dekat Pulau Sulawesi itu di daerah Palu. Demikian pula saya waktu di Sorong, pernah juga kerja di Sorong. Ya. Di sana juga pasir dan batunya kurang. Ya, di sana ada tambang emas dan apa. Tapi ya pasir kadang-kadang dari Pulau Sulawesi. Nah, inilah perpindahan muatan yang bermanfaat. Ya, lo ingat tahun 80-an 90-an di Sabuk Kalimantan, ya kayu itu yang dari Kalimantan, kayu dari dibawa ke Sulawesi. Masya Allah. Tapi kalau Anda jalan-jalan lagi Kalimantan, tidak ada lagi kayu. Nah, di dekatnya Sungai Mahakam sana ada kelihatan dulu perusahaan kayunya Bob Hasan. Cerita masyarakat, ya gulung tikar itu perusahaan-perusahaan kayu yang dulunya banyak pekerja, ya tidak, sekarang tidak ada lagi kayu, habis hutan. Dan ini ayat selanjutnya dicerita ini. Nah, apa namanya, bukan ayat selanjutnya, teks selanjutnya dalam surah 164 ini. Dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, berbicara air lagi dari langit. Masya Allah. Oh, ini lagi teks ini. Tambah zaman waktu, tambah kita renungi, tingginya ini maknanya ini. Ayat ini. Coba bayangkan ini. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Ternyata tadi kita lihat efeknya di Kalimantan itu, di tambangnya yang diperlukan bukan lagi kayunya, karena kayunya sudah habis. Ya, ditebang kayu habis, maka gali lagi, ambil tanahnya, batunya. Efeknya ini terasa bahwa tidak ada lagi pohon. Biasanya dengan pohon ini dikatakan paru-paru dunia. Kenapa paru-paru dunia? Dengan banyaknya pohon ini, maka siklus iklim terjaga. Ya. Air yang turun dari langit ini lewat gunung-gunung hutan tidak langsung ke sungai, tapi karena ada akar-akar pohon yang menjaganya, yang memperlambatnya, yang mengaturnya, sehingga sungai-sungai airnya terjaga sepanjang musim. Ya, perkara sekarang kalau tidak ada pohon, siapa yang jaga itu? Nah, itu. Kalau datang hujan, air yang datang ini kayak berlebihan. Ya, karena tidak ada lagi yang memberikan irama yang teratur, karena kurang lagi pohon-pohon. Datanglah banjir. Di samping juga ini hutan-hutan ini paru-parunya mengeluarkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suplai air bersih dari langit ini
ya mulai berkurang ataukah tidak teratur. Kalau di Makassar dulu ini waktu SD tahun 80-an musim hujannya itu tertera waktunya. Biasanya musim hujannya September sampai April. April sampai September itu musim kemarau. Ya sekarang ini September ya memang terasa kemaraunya. Tapi 2-3 tahun ini terasa tidak ada musim kemarau, hujan terus. Sekarang ini ada sedikit kemaraunya. Tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Jadi terasa perubahan iklim itu tidak teratur lagi. Nah itu karena gejala bumi ini setelah mulai berubah, bahwa tidak ada lagi hutan, tanah yang menjadi tempat irama air ke sungai kemudian ke laut ini sudah digali jadikan tambang. Jadi itulah perubahan, tapi kebutuhan manusia lah. Nah ini dalam ayat ini kita dikatakan bahwa apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya lah bumi setelah mati. Betul-betul kalau tidak ada air hujan, belum mampu teknologi ataukah kita penduduk bumi sekarang ini untuk menggantikannya 100% ya. Membangun waduk ya, air cuma tertahan, tidak langsung ke laut keseluruhan, kita tampung di daerah tertentu. Tapi tidak menggantikan hujan. Itulah kejadian ini ini. Lalu dengan itu dihidupkannya lah bumi setelah mati, Mas. Bumi kalau tidak ada air yang turun betul-betul seperti mati. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita perdengarkan lagi ini surah Al-Baqarah 164 ya. Ini 164 ya. Bukan 163, berarti teks ini salah ya. Berarti saya rubah dulu teksnya. Berarti ini 164. Ya. Kita coba. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وإن في خلق السماوات والأرض Nah, demikian tadi ayat yang diulang lagi tadi itu ayat 164 Al-Baqarah. Siapa yang suara tadi itu saat Al-Ghamni diambil di Play Store, salah satu aplikasi pengingat bacaan. Kita ulangi satu kali lagi. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ya, itulah tadi ayat indahnya suaranya. Dan kalau kita baca, kalau dijadikan misalnya bacaan dalam Al-Quran dalam pada waktu sholat ini, maka luar biasa ini bahwa kekaguman kita terhadap ayat-ayat ini karena kita paham artinya. Air dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, masya Allah, hidup lagi bumi. Dan selanjutnya, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Kalau turun hujan, air, maka seluruh penduduk bumi, jangankan manusia, binatang-binatang pun juga bergembira. Waktu saya kerja di Kalimantan, saya kerja di pedalaman di Muara Mahakam, si Mariam namanya. Ketika itu hujan sedikit turun, keluar itu begantan. Burung monyet begantan itu indah juga kelihatannya, mulutnya merah seperti pakai gincu. Ya, enak sekali. Nah ini, dan ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Nah, itu satu tanda-tanda daripada bumi itu. Ya, turunnya hujan itu hidup bumi, tumbuh-tumbuhan hidup, binatang minum hidup juga. Nah, sambungan ayat lagi, dan perkiraan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, masya Allah. Tadi waktu air, saya sudah terbesit dalam hati bahwa ini kalau kapal yang dibicara, kapal laut, maksudnya keajaiban air. Ya, keajaiban air tadi, bagaimana kapal tadi terapung, itu keajaibannya. Setelah dicerita tadi ayat selanjutnya ini mengenai hidup lagi bumi, binatang hidup. Nah ini lagi perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Ini ayat ini awal-awalnya kita nggak paham apa ini maksudnya ini. Setelah kita dewasa, pengetahuan bertambah, maka luar biasa ini. Dengan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi inilah merupakan dasar kenapa bisa kapal terbang. Kalau tadi kapal laut, kenapa kapal laut bisa terapung? Karena air yang dipindahkan, berat air yang dipindahkan lebih besar daripada berat kapal itu sendiri, yang di dalamnya ada muatan keseluruhan. Tetapi kalau kapal kenapa bisa terbang? Apa masih memenuhi konsep itu? Tentu saja konsep itu tidak terpenuhi lagi dengan konsep hukum Archimedes tadi. Ya, makanya adik-adik siswa, mahasiswa yang mendengarkan suara ini dipahami dengan baik hukum Archimedes. Itu adalah konsep kehidupan di 2/3 permukaan bumi, karena 2/3 itu lautan. Kalau setelah dipenuhi hukum Archimedes ini yang mengerti bagaimana itu kapal laut, nah lain lagi itu kalau mengenai awan, kenapa bisa terbang? Mengenai kapal terbang ini, ya disitulah konsep. Ada lagi yang disebut dengan hukum Bernoulli. Ya, dia berbicara tekanan angin, ya, tekanan angin. Bahwa
benda itu akan menuju ke tekanan angin yang lebih rendah. Ya, jadi bagaimana membuat tekanan angin di udara ini tekanan yang lebih rendah? Nah, itulah pada awalnya tercipta baling-baling helikopter, bahwa harus ada baling-baling yang istilahnya mengusir angin, kemudian datang lagi angin. Dengan adanya aliran angin itu, angin pergi dan angin yang datang, sehingga angin di daerah itu timbul tekanan angin yang rendah, sehingga benda yang dibawanya itu bisa diangkat menuju ke sana. Itulah hukum Bernoulli. Yang teman-teman yang maaf, adik-adik seangkatan saya yang mengerti hukum Bernoulli, ya ini sangat mengagumkan waktu kita belajar hukum-hukum tekanan angin, hukum Bernoulli. Itulah yang menyebabkan B.J. Habibie naik sebagai teknologi, karena hukum Bernoulli ini di kapal terbang digunakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gejala angin. Di bawah pikiran kita melayang untabuan waktu 80-an 90-an, kalau kita di Jakarta masih pakai kapal laut. Ya. Saya dulu ikut di Jambore Nasional Pramuka Cibubur tahun 80 ya. Jambore Nasional 81 di Cibubur kita pramuka bertemu. Itu naik kapal Tanjung Pandang namanya, itu tidak salah namanya itu kapal. Lalu Tanjung Pandang ini konon ex Gunung Jati. Ya, waktu itu kapal ini digunakan mengangkut jamaah haji dari Jakarta ke Mekah. Waktu naik kapal kita ke Cibubur ini dari Makassar ke Jakarta, kita naik kapal laut ini hampir 3 hari lah. Makassar Jakarta 3 hari, 3 kali 24 jam, 48, 72 jam, hampir 72 jam. Masa Allah. Naik kapal dulu di 81 ini ke Jakarta. Ya. Setelah 90-an sudah bekerja, kadang-kadang kita diutus ke Jakarta, naik Garuda dulu, masa emasnya Garuda, belum ada banyak pesaingnya. Kita dari Makassar ke Jakarta sudah 2 jam setengah dulu ya. Maka artinya apa? Dipotong itu waktu dari 72 jam menjadi 2 jam setengah. Dengan adanya tadi ini kita bicara, karena dipahami gejalanya apa, bagaimana itu angin, awan, sehingga tercipta pesawat. Nah, itu dia akibatnya. Ya, kalau akal yang berbicara, kapal di tahun 20-an, 80-an itu, 81 itu KRI Tanjung Pandang yang saya naik itu, saya masih ingat kecepatannya, dia hanya di 17 knot. 17 sampai 20 knot. Knot itu mil per jam. 1 mil itu 1,8 km per jam, 8 km ya. 1 knot. Jadi kalau 18 knot ya sekitar lari 25 km per jam. 25 km per jam pada saat itu. Nah, oleh hal tersebut, dengan adanya ilmu pengetahuan mengerti angin ini, tercipta pesawat. Ya, yang saya tahu bahwa kalau pesawat itu dia bisa terbang kalau kecepatannya sekitar 700 km per jam, Mas. Dari kapal laut itu 25 km per jam, ya. Karena mengerti angin ini, maka benda ini bisa dibuat dengan kecepatan
sampai 800-700 km per jam sehingga bisa terbang. Wah. Dengan demikian inilah ilmu pengetahuan. Nah, ini awan yang dikendalikan ayat ini tadi, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh. Nah, sungguh inilah sehingga ditutup ayat, sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ditutup dengan tegas. Tadi yang kita jelaskan ini mulai daripada bumi, kapal laut, kapal terbang, ya. Kalau tidak ada kesan kebesaran Allah di situ, pokoknya kita katakan bahwa Anda budak, tidak paham. Nah, itu dipahami begini. Masa gejala seperti alam seperti begitu Anda tidak tahu bahwa itu adalah kebesaran Allah? Sehingga dikatakan saja Anda orang-orang, hanyalah merupakan tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Siapa itu yang mengerti? Paham bahwa Allah semua ciptakan, ada perintah dan larangan. Jangan coba-coba melanggar perintah. Dan jangan juga coba-coba tidak melakukan kewajibannya. Ya. Kalau perintahnya dilanggar, keras sekali siksaan. Kalau Anda sudah mengerti kewajibannya tidak dilakukan, jauh lebih keras lagi siksaan. Tidak ada jalan lain. Lakukan ini perintah agama agar supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض